Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Pada video pembelajaran kali ini kita masih akan melanjutkan materi tentang vektor, yaitu menentukan resultan vektor dengan metode analitik, masih bersama Ibu Hani. Oke, kita langsung saja ya. Dalam menentukan resultan vektor dengan metode analitik, ada beberapa cara dalam menentukan resultan vektornya, disesuaikan dengan arah vektor yang akan diresultankan. Seperti misalnya, jika vektornya searah, maka resultannya itu adalah cukup dijumlahkan. Dan jika vektornya berlawanan arah, maka resultannya itu adalah selisih dari dua buah vektor tersebut, atau yang besar dikurangi yang kecil. Dan jika ada dua vektor yang membentuk sudut theta, maka resultannya itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta, di mana A dan B itu adalah nilai dari masing-masing vektor dan theta merupakan sudut yang dibentuk oleh dua buah vektor. Contoh, dua buah vektor A dan B masing-masing besarnya 10 satuan dan 5 satuan. Tentukan besar resultannya jika kedua vektor tersebut A searah, B berlawanan arah, dan C membentuk sudut 60 derajat. Oke, kita lihat penyelesaiannya ya. Di soal diketahui A dan B masing-masing 10 satuan dan 5 satuan. Ditanyakan adalah resultan vektornya jika A searah. Nah, penyelesaiannya adalah jika searah, maka resultannya itu cukup dijumlahkan, yaitu 10 tambah 5. Maka hasilnya 15 satuan. Dan B, mencari resultan vektor jika berlawanan arah, maka resultannya itu adalah selisih dari dua buah vektor, atau yang besar dikurangi yang kecil. Maka hasilnya 5 satuan, 10 dikurangi 5. Dan yang C, jika kedua vektor tersebut A dan B membentuk sudut 60 derajat, maka resultannya kita masukkan ke dalam persamaan akar A kuadrat ditambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Masukkan harga A-nya 10, B-nya 5, dan theta-nya 60. Oke, maka jadi akar 10 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 2 kali 10 kali 5 cos 60. Harga cos 60 bisa kalian cari di tabel trigonometri, itu adalah hasilnya setengah. Maka kita bisa lihat di sini 10 kuadratnya adalah 100, 5 kuadratnya 25, 2 kali 10 kali 5 100, cos 60-nya setengah. Maka akan menghasilkan akar dari 100 tambah 25 ditambah 50, atau sama dengan akar 175. Dan bisa kita sederhanakan akar 175 itu menjadi akar 25 kali 7 atau menjadi 5 akar 7 satuan. Pada kondisi khusus, jika ada dua buah vektor tegak lurus satu sama lain atau membentuk sudut 90 derajat atau tetanya sama dengan 90 derajat, maka nilai resultan kedua vektor tersebut adalah R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta, di mana tetanya itu adalah 90 derajat. Kalau kalian lihat di tabel trigonometri, nilai cos dari 90 itu adalah 0. Maka nilai resultannya menjadi akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B kali 0. Nah, harga 2A kali B kali 0 itu sama dengan 0, sehingga resultannya menjadi R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, persamaan ini adalah merupakan resultan dari dua buah vektor yang tegak lurus satu sama lain atau membentuk sudut 90 derajat. Bagaimana jika kita ingin meresultankan lebih dari dua vektor yang membentuk sudut? Maka sebelumnya kita harus bisa mengurai vektor terlebih dahulu. Untuk vektor-vektor yang tidak tepat di sumbu X dan Y, tapi membentuk sudut tertentu terhadap sumbu X dan Y, maka vektor tersebut harus kita uraikan terlebih dahulu terhadap sumbu X dan Y.
Contohnya, jika kita punya vektor gaya F membentuk sudut theta terhadap X dan Y, maka kita bisa cari komponen F itu di sumbu X dan sumbu Y. Dengan cara tarik garis bantu ke sumbu X, maka itu adalah sebagai batas vektor komponen F di sumbu X. Ibu gambarkan dengan warna hijau. Nah, itu adalah Fx. Arahnya ke kanan. Terus bagaimana kalau F di sumbu Y? Kita tarik garis bantu ke sumbu Y. Maka itu adalah batasnya sebagai komponen F di sumbu Y. Nah, yang warnanya hijau dan arahnya ke atas. Besarnya berapa? Nah, kalau untuk mencari besarnya, kita lihat mana yang mengapis sudut, apakah Fx atau Fy. Nah, pada gambar ini kita lihat yang mengapis sudut itu adalah Fx. Yang mengapis sudut dikalikan dengan cos, maka besarnya Fx itu menjadi F cos theta. Nah, yang tidak mengapit sudut dikalikan dengan sin, maka Fy besarnya menjadi F sin theta. Nah, kita lihat contoh satu lagi. Jika kita mempunyai sebuah gaya F, nah gaya F-nya membentuk sudutnya terhadap sumbu Y. Maka vektor komponen gaya F di sumbu X, oke, kita tarik garis lurus, maka arahnya ke kanan, itu Fx. Kita tarik garis lurus ke sumbu Y, maka itu adalah Fy, arahnya ke atas. Besarnya, nah kita lihat, yang mengapis sudut itu adalah Fy. Sehingga Fy dikalikan dengan cos. Jadi Fy-nya sama dengan F cos theta. Dan Fx tidak mengapis sudut, sehingga Fx dikalikan dengan F sin theta. Itu ya. Jadi harus diingat, uraian vektor yang mengapit sudut theta dikali dengan cos, dan uraian vektor yang tidak mengapit sudut dikalikan dengan sin. Ini harus diingat ya. Contoh, nih kita akan melihat contoh menguraikan vektor terhadap sumbu X dan Y. Ada dua buah vektor yang kita harus uraikan. Nah, yang pertama itu adalah vektor F besarnya 10 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Nah, kalau kita ingin mencari berapa besarnya vektor komponen F di sumbu X dan berapa vektor komponen di sumbu Y, maka kita harus gambarkan terlebih dahulu. Oke, kita gambarkan F di sumbu X. Oke, nah seperti itu. Arahnya ke kanan yang warnanya hijau. Terus ke sumbu Y, kita tarik garis bantu. Dan arahnya ke atas, itu FY. Nah, sekarang kita lihat yang mengapis sudut siapa? Yang mengapis sudut itu adalah Fx. Sehingga besarnya Fx itu adalah F cos theta. Tetanya 30, F cos 30, F-nya 10, jadi 10 cos 30. Cos 30 kalian lihat di tabel trigonometri ya. Maka hasilnya adalah setengah akar 3 cos 30. Sehingga besarnya Fx itu adalah 5 akar 3 Newton. Nah, karena yang mengapis sudutnya Fx, maka Fy tidak mengapis sudut. Sehingga besarnya Fy itu adalah F sin theta. F-nya 10, tetanya 30, sin 30. Sin 30 di tabel trigonometri hasilnya adalah setengah. Maka Fy-nya adalah 10 sin 30. 10 kali setengah, sama dengan 5 Newton. Artinya, F yang 10 Newton yang membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X itu mempunyai komponen di sumbu X besarnya 5 akar 3 Newton, di sumbu Y besarnya 5 Newton. Nah, begitu pula dengan yang nomor 2. Ya, nomor 2 kita uraikan sama terhadap sumbu X dan sumbu Y seperti begini ya. Fx-nya ke kanan, Fy-nya ke atas. Sehingga, nah kita lihat di sini sudutnya 53 derajat terhadap sumbu Y. Artinya yang mengapis sudut di sini adalah Fy. Sehingga Fy-nya dikalikan dengan cos. Oke, maka F cos theta 10 cos 53. Cos 53 itu adalah 3/5. Sehingga 10 dikali 3/5. Hasilnya 6 Newton. Begitu pula dengan Fx. Karena Fx tidak mengapis sudut, maka Fx dikalikan dengan sin. Nah, masukkan F-nya 10, tetanya 53, 10 kali sin 53. Sin 53 itu adalah 4/5, maka hasilnya itu adalah 8 Newton. Sehingga dengan F 10 Newton yang membentuk sudut terhadap
sumbu Y 53 derajat, itu di sumbu X punya komponennya sebesar 8 Newton, dan di sumbu Y, Fy, komponen di sumbu Y-nya besarnya adalah 6 Newton. Cukup mudah kan? Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Nah, misalnya kita punya dua buah vektor nih yang akan kita resultankan. Dua buah vektor itu ada 2 F1 membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu X besarnya 20 Newton, dan F2 tepat di sumbu X negatif besarnya 10 Newton. Nah, pertanyaannya, ada 5 di sini. Berapa nilai komponen F1 di sumbu X dan Y? B. Nilai komponen F2 di sumbu X dan Y? C. Resultan vektor di sumbu X. D. Resultan vektor di sumbu Y. Dan E. Resultan dari F1 dan F2. Oke, kita satu-satu ya. Yang A. Yang A mencari nilai komponen F1 di sumbu X dan Y. Nah, berarti kita mencari F1X dan F1Y. Oke, kita bikin garis bantu ya. Maka terbentuk F1X ke kanan, F1Y-nya ke atas. Nilainya berapa? Nah, lihat yang mengapit sudut siapa? F1X. Maka F1 cos theta. Theta-nya adalah 37. Masukkan. Ya, F1Y-nya berarti F1 kali sin theta. Nilainya, oke, tinggal dimasukkan. Maka hasilnya F1X adalah 16 Newton. F1Y hasilnya 12 Newton. Tinggal masukkan. Oke, yang A sudah terjawab. Sekarang yang B. Berapa nilai komponen F2 di sumbu X dan Y? Nah, kita lihat F2 itu tepat di sumbu X negatif. Berarti di sumbu Y, F2 tidak punya komponen. Maka kita bisa tuliskan F2X-nya itu adalah 10 Newton. Dan F2Y-nya itu adalah 0. Ya, F2X-nya 10 Newton, besarnya 10 Newton, dan F2Y-nya adalah 0. Yang C. Berapa resultan vektor di sumbu X? Nah, kita lihat di sumbu X. Ya, di sumbu X itu ada dua buah vektor. Yang pertama F1X, yang kedua F2. F2X yang 10 Newton. Arahnya bagaimana? Kita lihat F1X arahnya ke kanan, F2X arahnya ke kiri. Maka resultan vektor di sumbu X itu adalah F1X dikurang F2X. Karena berlawanan arah, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Maka 16 dikurangi 10 sama dengan 6 Newton. Atau kita pakai perjanjian tanda ya, kalau di sumbu X negatif ya berarti negatif. Berarti F1X min F2X sama dengan 16 kurang 10. Yang D, resultan vektor di sumbu Y. Di sumbu Y kita lihat cuma ada satu, yaitu F1Y saja. Sehingga yang besarnya 12 Newton ya. Sehingga kalau kita ingin mencari berapa resultan vektor di sumbu Y, ya sama dengan F1Y, yaitu besarnya 12 Newton. Nah, sekarang yang E, bagaimana resultan F1 dan F2? Resultan F1 dan F2 atau R, ya, atau R, itu bukan artinya F1 ditambah F2, 20 tambah 10, bukan begitu. Tapi karena kita sudah uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka resultan F1 dan F2 atau R itu adalah akar dari Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Jadi, resultan dari F1 dan F2 itu bukan artinya F1 ditambah F2, 20 tambah 10. Tapi kan kita sudah mencari Fx-nya, kita sudah mencari Fy-nya, X dan Y itu membentuk sudut 90 derajat, maka resultannya itu adalah akar dari Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Tinggal dimasukkan. Fx-nya tadi kita punya 6 Newton, Fy-nya adalah 12 Newton. 6 kuadrat ditambah 12 kuadrat diakarkan. Maka hasilnya adalah akar dari 180. Atau kita bisa sederhanakan menjadi 6 akar 5 Newton. Mudah-mudahan paham ya. Jadi dalam meresultankan vektor yang membentuk sudut, atau misalnya mencari resultan F1 tambah F2, itu bukan artinya F1 ditambah F2. Tapi kita harus uraikan dulu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita ke contoh soal yang kedua, yaitu
kita lihat di sini ada 3 buah vektor sesuai dengan tujuan kita di awal bahwa kita ingin mencari bagaimana kalau ada lebih dari 2 vektor yang membentuk sudut. Nah, di sini ada 3 buah vektor F1, F2, dan F3. F1 besarnya 20 Newton, membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu X positif. Dan F2 20 Newton, membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu X negatif. Dan F3-nya tepat di sumbu Y negatif. Nah, kita ingin mencari resultan dari ketiga vektor tersebut. Apakah langsung dijumlahkan? F1 tambah F2 tambah F3? Tidak ya. Oke, dalam resultan vektor F1 tambah F2, F3 itu tidak langsung kita jumlahkan nilainya. 20 tambah 20 tambah 10. Tapi langkah-langkah yang kita lakukan terlebih dahulu yaitu yang pertama harus diuraikan vektor terlebih dahulu. Yang bagaimana yang diuraikan? Yang vektornya tidak tepat di sumbu X dan sumbu Y. Berarti di sini ada 2 vektor yang harus kita uraikan, yaitu F1 dan F2. Oke, kita uraikan ya. F1 menjadi F1X dan F1Y. Seperti kalian lihat di layar. Terus F2 menjadi F2X dan F2Y. F2X-nya ke kiri, F2Y-nya ke atas yang warnanya ungu. Selanjutnya setelah diuraikan, F3 apakah harus diuraikan? Tidak ya, karena F3 sudah tepat di sumbu Y. Nah, setelah itu kita cari nilainya. Untuk mencari nilai, kita harus lihat mana yang mengapis sudut, mana yang tidak mengapis sudut. Ya, yang mengapis sudut dikalikan dengan cos, yang tidak mengapis sudut dikalikan dengan sin. Oke, kita lihat di sini. Yang mengapis sudut itu adalah F1X, maka F1X dikalikan dengan cos 37, F1 cos 37. F1-nya 20, tetanya 37. Oke, lihat di tabel trigonometri ya. Cos 37 itu adalah 4/5. Maka hasilnya 20 dikali 4/5 sama dengan 16 Newton. F1Y, karena F1Y tidak mengapis sudut, maka F1Y F1 dikali sin theta. Sin tetanya sin 37, hasilnya 3/5. Maka hasilnya 12 Newton. Selanjutnya F2. F2X karena yang mengapis sudut, maka F2X dikalikan dengan cos theta F2-nya. Maka hasilnya menjadi 12 Newton. Nah, oke, kalian lihat di tabel trigonometri. Atau kalian harus hafal ya sudut-sudut istimewa. Terus F2Y-nya adalah F2 sin theta. 25 sin 53. Oke, hasilnya 16 Newton. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Oke, kita kumpulkan yang X sama Y-nya dalam sebuah tabel saja supaya gampang ya. Maka di sini F1X-nya berapa kita tinggal masukkan. F1Y-nya berapa tinggal masukkan. Sudah kita cari tadi. Dimasukkan ke dalam tabel. Selanjutnya kita mencari resultan di sumbu X dan sumbu Y. Kita mencari Fx dan Fy. Oke, kita mencari Fx. Di Fx itu ada 2 nilai, yaitu F1X sama F2X. Ya, yang F3X-nya 0 karena F3-nya tepat di sumbu Y. Terus selanjutnya lihat arahnya. F1X ke kanan, F2X ke kiri. Maka, nah kita lihat di sini ada 3 nilai, ada 16, ada 12, ada 0. Yang 16 F1X ke kanan, F2X ke kiri. Maka resultannya itu adalah 16 dikurangi 12. 4 Newton. Kenapa dikurangi? Karena berlawanan arah. Begitu pula dengan Y. Oke, kita lihat. Di Y ada 3 nilai. Kita lihat. Ada F1Y, ada F2Y, ada F3Y. F1Y dan F2Y arahnya sama-sama ke atas. F3Y ke bawah berlawanan arah. Maka resultan Fy itu adalah F1Y tambah F2Y min F3Y. Karena ke bawah ya, jadi min F3Y. Sehingga hasilnya adalah 12 tambah 16 dikurangi 10. Sama dengan 18 Newton. Sudah selesaikah? Belum ya, karena kita ingin mencari R. Oke.
Untuk mencari R atau resultan dari ketiga vektor tersebut adalah karena kita sudah wakilkan terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka mencari resultannya itu adalah akar dari fx kuadrat ditambah fi kuadrat. Jadi bukan lagi f1 tambah f2 tambah f3. Karena kita sudah uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka kita tinggal mencari akar dari fx kuadrat ditambah fy kuadrat. Sehingga kita masukkan fx-nya tadi 4 ya, terus fy-nya 18. Maka akar dari 4 kuadrat ditambah 18 kuadrat, hasilnya adalah akar 16 ditambah akar 324, hasilnya akar 340 Newton, atau kita cari itu menjadi 18,44 Newton. Sehingga resultan dari F1 tambah F2 tambah F3-nya itu adalah 18,44 Newton. Nah, begitu ya cara meresultankan lebih dari dua vektor yang membentuk sudut. Maka kita harus uraikan dulu vektor-vektor yang tidak tepat di sumbu X dan sumbu Y. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.